Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngosmik, ngobrolin sepeda motor listrik. Oke, jadi ini konten video yang agak beda ya dari sebelumnya. Biasanya saya cuma ngomong di depan kamera di depan akuarium saya. Sekarang nyobain konten pakai action cam. Ini sambil nyobain juga gimana kira-kira hasilnya nanti. Oke, Ngosmik, ngobrolin sepeda motor listrik. Kali ini saya pengen bahas topik yang juga udah sering saya terima ya, yang mungkin juga jadi barrier atau penghalang orang itu untuk tertarik beralih ke motor listrik. Saya sering dapat pertanyaan ini di antara berbagai pertanyaan yang lainnya. Itu adalah gimana ngecasnya? Gitu. Jadi nanti kalau nggak jelas tempat ngecasnya, kehabisan baterai di jalan. Itu yang sering juga jadi ketakutan ya dari orang-orang yang mungkin belum banyak terliterasi. Nah, konten-konten saya ini nantinya akan coba untuk ngasih literasi, khususnya buat orang-orang yang mungkin pengen beli motor listrik atau mungkin mobil listrik tapi belum hanya teredukasi. Kalau buat yang teman-teman sudah punya, ya mungkin konten saya ini ya tambahan aja lah gitu. Tapi kalau buat yang terutama yang masih newbie, yang baru punya motor atau yang baru beli, nah saya pengen sharing lah supaya semakin banyak orang yang terliterasi. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan tadi. Loh, gimana kalau nanti kehabisan baterai, ngecasnya di mana? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan itu, kita harus pahami dulu, jangan-jangan ada yang belum dimengerti sama orang-orang yang nanya itu terkait motor listrik. Jadi di motor konvensional atau motor bensin itu kan pasti ada yang namanya dashboard ya. Informasi di dalamnya itu ada speedometer, ya kan, ada odometer, ada trip meter, salah satunya ada fuel meter atau indikator tangki bensin, ya kan. Jadi ketahuan tuh bensinnya masih penuh atau udah kosong dan seterusnya. Nah, yang mungkin di pikiran orang-orang yang mungkin belum tahu tentang motor listrik dikira itu nggak ada. Nah, itu ada teman-teman. Nah, ini misalnya teman-teman bisa lihat nih, ini motor saya Polytron Fox R. Nah, di dashboardnya juga ada tuh informasinya, bisa teman-teman lihat, ada speedometer, ada trip meter, ada odometer, bahkan ada indikator-indikator yang dibutuhkan oleh motor listrik, misalnya indikator terkait PLDC atau dinamonya, terus sensor-sensor dan sebagainya, termasuk mode. Itu ada mode D, kalau saya pencet gini pindah ke mode S misalnya, kan bisa dilihat ya, mode S lebih kencang, mode D. Nah, yang juga harus diingat pasti ada fuel meter atau indikator bahan bakar. Nah, ini baterai, coba lihat tuh, ada persentasenya itu 66%. Nah, itu ya, jadi nggak mungkin kita misalnya tiba-tiba terus kehabisan baterai di tengah jalan tanpa kita nggak tahu, itu ya nggak mungkin ya. Yang pertama itu karena indikator baterainya ada, itu 66%. Saya tadi dari rumah 70% ya, berkurang 4% untuk 4,8 atau kurang lebih 5%, berarti ya 1% itu sekitar 1,1 km. Nah, itu ada indikatornya, sehingga nggak mungkin akan kejadian ketakutan misalnya tiba-tiba kehabisan baterai di tengah jalan terus kita nggak nyadar, ya nggak mungkin ya. Itu pertama ya, asumsi pertamanya ya. Wah, ini silau banget ya, semoga-moga nggak backlight ya. Nah, terus jawab pertanyaan, ngecasnya gimana atau di mana? Nah, ini yang ingin saya jelasin. Kalau motor konvensional atau motor bensin, nah kayak gini nih, ini kan ada SPBU, ya kan, stasiun pengisian bahan bakar umum kalau bensin. Nah, gimana kalau motor listrik atau kendaraan listrik? Nah, itu ada, sebenarnya ada dua jenis ya, ada yang namanya SPLU dan ada SPKLU. Nah, apa bedanya? Kalau SPLU itu stasiun pengisian listrik umum.
Kalau SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Bedanya apa? Kalau SPLU itu biasanya berupa semacam, kalau kita di rumah yang listrik pakai token gitu, semacam itu. Jadi station, apa istilahnya itu, pusatnya sumber listrik itu, tapi yang pakai diisi token nanti, dan bentuknya sudah colokan stop kontak gitu, sehingga kita tinggal ngisi tokennya dan colokin charger kita untuk kita ngecas. Nah, bisa ngecas di situ. Apakah bayar? Iya bayar jelas, tapi ya lebih murah dari bensin. Per kWh itu mungkin sekitar 1.500. Kalau motor saya ini 3,7 kWh, ya anggaplah dibulatin ke atas kan berarti 4 kWh kali 1.500 cuma 6.000 untuk dapat 0 sampai 100%. Bisa untuk 130 km. Nah itu kalau SPLU begitu. Nah SPLU ini apa cuma buat motor listrik? Enggak, kadang juga dibuat ngecas HP bisa, buat mungkin sumber listrik lain juga bisa, misalnya pegang kaki 5 gitu. Nah itu juga bisa sumber listriknya dari situ. Kayak kalau nggak salah di Taman Bungkul itu ada semacam SPLU begitu yang buat sumber listrik pedagang di sana. Nah selain itu ada SPKLU. Nah kalau SPKLU ini memang khusus untuk kendaraan listrik, tapi mobil listrik, sehingga kalau misalnya mobil listrik bisa langsung ngecas dengan mekanismenya. Mungkin sudah banyak yang ini ya, sudah banyak yang jelasin, nggak perlu saya jelasin detail. Kalau motor listrik itu perlu konverter. Nah, perlu ada konverter dari belalainya, atau kalau di bensin itu ininya ya, moncong buat ngisi ke tangkinya itu. Nah moncong belalainya itu nanti dikasih konverter supaya bisa buat ngecas di motor listrik, sehingga bisa ngecas itu. Yang pertama di mana? Di SPLU atau SPKLU. Itu di mana aja? Banyak. Itu dari Google Map kita bisa cari. Jadi Google Map cari SPLU, SPKLU itu sudah banyak datanya. Itu ya yang pertama. Ya kayak SPBU aja, karena SPBU kita juga kalau nggak tahu kan bisa kita cari di Google. Sama kayak gitu aja. Yang kedua, nah ini yang menarik, kita bisa ngecas di kantor-kantor PLN di seluruh Indonesia, di berbagai kota, bahkan kota-kota kecil gitu. Kayak pengalaman saya kemarin dari Surabaya ke Jombang, dari Jombang ke Surabaya, saya cari PLN Jombang mau ngecas, ternyata PLN Jombang lagi direnovasi kantornya. Terus saya coba, kalau PLN Mojo Agung ada nggak ya? Ternyata ada. Nah Mojo Agung itu kan bukan kota ya, dia itu semacam kecamatan gitu kalau nggak salah ya, kecamatan Jombang, di Jombang. Nah dekat Mojokerto, jadi ada juga gitu, walaupun itu bukan kota. Oke kita lanjut. Jadi saya ngecas di Mojo Agung, PLN Mojo Agung itu ada gitu. Dan nah ini mayoritas PLN itu gratis. Ini lumayan nih. Jadi kalau SPLU atau SPKLU itu kita bayar dengan caranya nanti mungkin saya bikinkan konten khusus, atau ya mungkin teman-teman bisa cek di konten-konten yang lain lah, banyak ya channel YouTube yang bahas itu. Nah kalau di PLN rata-rata gratis. Nah gitu, kita datang nanti sama satpamnya, biasanya sudah hafal, sudah tahu. Kalau kita motor listrik kita langsung dipersilahkan untuk ke tempat pengecasan, dan biasanya sudah disediakan kabelnya, jadi kita langsung bisa ngecas. Walaupun mungkin nggak semua ya, saya juga nggak tahu. Kalau teman-teman ada komentar, mungkin ada yang nggak gratis di mana, nah bisa komentar di bawah ya. Intinya adalah mayoritas yang saya temukan itu gratis. Nah jadi ngecas itu bisa di SPLU atau di SPKLU. Yang kedua bisa di seluruh kantor PLN, bahkan mungkin bukan hanya kota besar tapi kecamatan juga bisa. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir. Misalnya teman-teman mau ke Jogja gitu, dari Surabaya mau ke Jogja, nah itu bisa kita petakan di mana saja letak SPLU atau SPKLU. Yang kedua, kita bisa memetakan di mana saja letak kantor PLN, sehingga kita bisa menentukan titik-titik pengecasan. Jadi nggak mungkin tiba-tiba, wah kehabisan baterai di tengah jalan nih. Nah itu berarti kita belum membuat perencanaan perjalanan kita.
gitu. Sebenarnya kan sama aja ya, kalau kita naik motor konvensional kan juga kita harus tahu nanti kapan ngisi bensin dan seterusnya, tiap berapa kilometer. Nah kan sebenarnya sama aja, kurang lebih sama. Nah itu ya yang kedua, kantor PLN. Nah yang ketiga, sebenarnya walaupun ini yang ketiga ini dulu. Kalau kayak saya nih, Polytron Fox R ini saya bisa ngecas juga di fasilitas yang disediakan oleh Polytron, yaitu service center. Dan service center itu kan di beberapa kota ada ya. Nah itu dia nyediain yang namanya fast charging, jadi dan gratis itu. Misalnya fast charging Surabaya itu service center Surabaya itu di Rungkut itu ada. Di Kedung Doro kan ada service centernya. Kalau nggak salah juga saya dapat informasi dari Satpam, di Polytron mau dipasang juga fast chargingnya yang gratis itu. Terus service center di Malang itu juga ada fast chargingnya. Service center di Pasuruan itu juga ada fast chargingnya dan gratis. Dan itu diperbanyak terus fasilitas itu, sehingga ini juga bisa jadi alternatif tempat ngecas. Misalnya saya dari Surabaya ke Malang sekitar 70 atau 80 km misalnya, itu masih bisa tuh Fox R saya ini sekali berangkat tanpa harus ngecas ya. Nyampe Malang mungkin sisa 20 atau 30% misalnya, langsung menuju ke tempat fast charging terus ngecas di situ juga bisa gitu. Dan fast charging ini enak, ngecas 1,5 jam sudah penuh. Nah gitu, jadi ya nggak perlu khawatir ya, tinggal kita nentuin nih kita mau kemana dan mungkin titik pengecasannya gimana, apakah di SPLU atau SPKLU, ataukah di PLN, ataukah di misalnya fasilitas ngecas yang disediakan oleh penjual motor kita. Kalau motor selain Polytron di mana Mas Ardin? Nah itu yang saya kurang tahu, mungkin yang lain bisa nambahi ya. Misalnya yang pemilik motor Alfa One, Alfa Servo misalnya, Yadea misalnya, Volta misalnya, Gesit misalnya, itu ada nggak kira-kira fasilitas ngecasnya? Karena saya nggak punya ya, saya nggak tahu. Yang lain mungkin bisa nambahin di kolom komentar ya. Nah itu, jadi ada 3 tempat yang bisa digunakan buat ngecas kalau kita lagi di jalan. Sebenarnya ada lagi nih yang keempat, tapi ini sifatnya mungkin kalau emergency aja ya gitu, yaitu di Indomaret atau Alfamart gitu. Ada beberapa teman-teman yang emergency, dia butuh ngecas, terus dia izin, dia tentunya belanja dulu ya, belanja terus nanya ke kasirnya, Mbak atau Mas boleh nggak izin nunut ngecas gitu. Biasanya sih diperbolehkan, apalagi kita kan jaringan Indomaret Alfamart itu di seluruh Indonesia ya, banyak sekali ya. Jadi sebenarnya kalau mau ini ekstrim-ekstrimnya nih, terburuknya itu sebenarnya masih bisa gitu, tetap masih bisa untuk ngecas jika nggak ketemu SPLU, SPKLU, kantor PLN atau fasilitas gratis dari Polytron tadi, itu masih bisa kita izin ngecas di Indomaret atau Alfamart, tentu sambil belanja ya, jadi kita juga ngelarisi lah. Nah itu begitu. Bahkan ada ide juga gimana kalau produsen motor listrik itu kerjasama dengan Indomaret Alfamart gitu, nggak apa-apa, kita juga bayar juga nggak apa-apa kok. Jadi kita tuh kalau pengendara motor listrik itu bukannya kita mau gratisan aja ya, bayar juga nggak apa-apa, atau murah kok gitu. Yang penting jaringannya ada. Terus kalau nggak salah itu ada juga wacana untuk menjadikan tiang-tiang PJU ya, penerangan jalan umum itu untuk juga dipasang SPLU. Nah itu lebih bagus lagi tuh kalau SPLU-nya dipasang di katakanlah PJU di jalan raya antar kota misalnya gitu, malah lebih bagus. Itu pasti akan sangat menguntungkan buat pemilik motor listrik. Nah itu begitu. Jadi itu ya, ada banyak pilihannya. Jadi nggak perlu teman-teman takut. Speedometer, display dashboardnya sudah ngasih indikator baterainya. Terus kita tahu misalnya jarak yang kita tempuh nanti berapa dan butuh berapa. Itu kayak punya saya itu sisa 62%, trip meternya 10,7. Berarti kan 8% ya dari 70% ya. 8% dapat 10 kilo. Nah,
Nah, kita bisa menentukan nanti ngecasnya di mana, jadi nggak perlu takut. Bisa di SPLU, bisa di SPKLU, bisa di kantor PLN, bisa di fasilitas charging yang disediakan oleh Polytron, kalau saya Polytron, bisa di Indomaret atau Alfamart. Yang selain itu, yang paling normal adalah yang ngecas di rumah. Ya tentu saja kan, kita punya motor listrik pasti sudah memperkirakan daya listrik di rumah kita, ya kan? Ngecas di rumah juga bisa. Nah itu begitu, sehingga sebenarnya dugaan saya memang bisa jadi banyak orang yang pengen beralih ke motor listrik, tapi ya faktor literasi ya, pengetahuan terkait bagaimana ngecasnya itu yang bikin jadi ketakutan dan mungkin belum benar-benar yakin untuk segera beralih ke motor listrik. Nah, ini kita lewat gang-gang kecil ya. Gang tembusan, sorry agak meler nih, gang tembusan ke Mer itu jalan apa, Middle East Ring Road atau Middle East lah, Timur Tengah, pokoknya di Surabaya ya. Ini jalan Soekarno. Nah ini tembusnya ke sini nih, jalan yang menghubungkan dari Surabaya Selatan ke Surabaya Utara, panjang banget ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kalau pertanyaan ngecasnya di mana saja, nah jawabannya seperti itu. Nah, semoga sharing saya ini bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman dan bisa semakin meyakinkan. Nanti mungkin akan saya bahas topik-topik yang lain sambil saya berangkat kerja. Udah gitu aja ya. Kalau saya ngevlognya sambil naik motor gini sambil keluar kota mungkin kan nggak bisa setiap hari. Nah ini aja sambil berangkat kerja, sambil saya bahas hal-hal yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman gitu ya. Udah apalagi ya yang belum saya sampaikan, kayaknya sih udah semua. Jadi ngecasnya di SPLU, SPKLU, di PLN, di fasilitas charging yang disediakan oleh produsen motor kita. Kalau dalam hal ini saya ya Polytron. Atau yang keempat bisa di Indomaret atau Alfamart. Yang kelima tentu saja ya di rumah kita masing-masing, kalau kita misalnya aktivitasnya adalah pulang pergi kerja saja, jadi nggak keluar kota. Nah mungkin nanti saya akan bahas terkait chargernya ya. Chargernya gimana? Nah itu nanti saya bahas di video lain aja ya, biar nggak terlalu panjang. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini saya sudah sampai di perempatan Arif Rahman Hakim. Jadi ini kalau belok kanan ke sana itu ke Arif Rahman Hakim, kalau lurus ini ke Mer, ke arah Koni, kalau ke kiri ke arah ini apa namanya, Menur ya, ke arah Menur, ke arah Manyar. Oke, mungkin itu kita tutup sampai di sini. Ini sambil saya lanjut aja dulu. Nah kita lanjut, saya kasih lihat jalanan yang saya lalui setiap saya berangkat kerja ya. Nah ini keren sebenarnya jalan Mer ini ya, saya suka. Jalannya bagus, relatif halus, terus pohon di kanan kiri loh banyak ini, mantap. Oke, mungkin itu teman-teman. Mohon maaf kalau mungkin di penyampaian saya ada yang kurang tepat atau agak meler, ini serap-serup maaf ya. Terus mungkin kalau ada yang pengen nambahi, monggo silakan ditambahi di kolom komentar. Ngecasnya di mana saja, mungkin yang lain punya pengalaman ngecas di mana, bisa share di kolom komentar. Gitu aja ya teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Silent Rider. Oke.